Oke, mari kita mulai. Kita akan jalan-jalan ke salah satu tempat paling indah sekaligus paling misterius di Indonesia, Pantai Selatan Jawa. Ini adalah tempat di mana keindahan alam yang luar biasa bertemu dengan legenda kuno yang hidup sampai sekarang. Yuk, kita selami bareng-bareng. Nah, kutipan ini langsung membawa kita ke inti misterinya. Ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur loh. Ini adalah kesaksian yang sering banget kita dengar dari mereka yang hidup dan bekerja di sepanjang pesisir ini. Seolah-olah ada dunia lain yang berjalan beriringan dengan dunia kita. Siapa sih yang nggak kenal sama keindahan pantai selatan Jawa? Coba deh bayangin, pasir putihnya yang lembut, deburan ombak yang khas, dan tentu saja sunsetnya yang wah, juara banget. Tempat-tempat seperti Pantai Parangtritis dan Pantai Baron itu udah kayak surga dunia. Tapi, di balik semua itu ada lapisan cerita lain yang nggak kelihatan. Betul, di balik pemandangan yang indah ini ada reputasi mistis yang kuat banget. Banyak orang, mulai dari nelayan yang setiap hari menggantungkan hidupnya di sana, sampai wisatawan yang cuma mampir sebentar, sering cerita soal pengalaman-pengalaman yang jujur aja susah dijelasin pakai akal sehat. Pengalaman yang bikin pesisir ini terasa hidup dengan cara yang berbeda. Dan di pusat dari semua misteri ini, ada satu sosok yang dominan banget. Sosok yang dianggap sebagai penguasa gaib seluruh Laut Selatan. Oke, mari kita kenalan lebih dekat dengan Nyi Roro Kidul. Jadi, siapa sih Nyi Roro Kidul itu sebenarnya? Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, beliau adalah Ratu Laut Selatan. Sosok gaib yang digambarkan punya kekuatan magis yang luar biasa dan kecantikan yang memikat. Konon, beliau punya pengaruh besar terhadap kehidupan penduduk pesisir, terutama nasib para nelayan yang berlayar di wilayahnya. Nah, yang menarik banget dari sosok Sang Ratu ini adalah karakternya yang kompleks. Di satu sisi, beliau dianggap sebagai pelindung yang baik hati, yang menjaga keselamatan para nelayan. Tapi di sisi lain, kekuatannya yang besar itu juga menuntut timbal balik. Beliau dikenal bisa meminta pengorbanan sebagai ganti atas restu dan perlindungannya. Jadi pelindung sekaligus penuntut. Dualitas inilah yang bikin legendanya begitu kuat dan dihormati. Disinilah kita sampai pada perdebatan utamanya. Apakah semua kejadian aneh yang sering dilaporkan itu bukti nyata dari dunia gaib? Atau sebetulnya ada penjelasan ilmiah di baliknya? Yuk kita bedah kedua sisinya. Ini nih beberapa pengalaman yang paling sering dilaporkan. Dengar suara-suara tanpa sumber, lihat cahaya misterius di tengah laut pas malam gelap gulita, atau tiba-tiba merasa dingin menusuk padahal nggak ada angin. Semua ini membangun aura supernatural yang kental banget di sepanjang pesisir. Nah, di sini perdebatannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, masyarakat lokal melihat semua itu sebagai tanda kehadiran Sang Ratu. Di sisi lain, para ilmuwan coba kasih penjelasan yang rasional. Cahaya aneh, mungkin itu cahaya bintang. Suara bisikan, bisa jadi karena efek akustik pantai yang unik. Tapi ya gitu, buat mereka yang pernah ngalamin langsung, penjelasan ilmiah ini seringkali terasa kurang pas dan nggak bisa menangkap esensi pengalaman mereka. Terus, kenapa kepercayaan ini begitu sulit digoyahkan oleh sains? Salah satu jawabannya ternyata ada di hubungannya yang sangat dalam dengan sejarah, khususnya dengan kerajaan Jawa. Jadi ini bukan sekedar cerita rakyat biasa loh. Ini dia poin krusialnya. Nyi Roro Kidul itu nggak cuma dianggap sebagai penguasa laut, tapi juga sebagai pasangan spiritual atau permaisuri mistis bagi Raja-Raja Mataram. Bayangin, salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Ini jelas memberikan status dan legitimasi yang luar biasa pada sosoknya. Jadi, gimana hubungan ini bisa menguatkan mitosnya? Pertama, ada ikatan spiritual langsung dengan raja, sang pemimpin. Kedua, ikatan ini diwujudkan dalam ritual dan upacara kerajaan yang nyata, yang dilakukan turun-temurun untuk menghormatinya. Dan ketiga, semua ini akhirnya membuat kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul jadi bagian yang gak terpisahkan dari identitas budaya dan spiritual masyarakat Jawa sampai hari ini. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan penting. Di era modern yang serba logis ini, kenapa ya legenda Nyi Roro Kidul masih begitu hidup dan berpengaruh? Jawabannya ternyata lebih dalam dari sekedar cerita seram. Kekuatan legenda ini, seperti yang bisa kita lihat, ditopang oleh 3 pilar yang kokoh. Pertama, ini adalah warisan budaya, cerita yang diwariskan dari nenek moyang. Kedua, legenda ini menjawab kebutuhan spiritual manusia akan perlindungan di hadapan alam yang dahsyat. Dan yang gak kalah penting, pilar ketiga, identitas. Cerita ini mengikat sebuah komunitas, memberi mereka rasa kepemilikan bersama.
Pada akhirnya, legenda ini bukan cuma tentang hantu atau misteri. Ini tentang mencari makna. Ini adalah cara masyarakat pesisir memahami dunia di sekitar mereka, laut yang kuat dan tak terduga, dan cara mereka terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, entah itu leluhur, alam, maupun dunia spiritual. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Saat sains terus berusaha menjelaskan segalanya, legenda seperti Nyi Roro Kidul ini seolah jadi pengingat bahwa di antara data dan fakta selalu ada ruang untuk keajaiban. Sebuah bukti betapa kaya dan kompleksnya dunia kita. Terima kasih sudah menemani kami menjelajahi misteri ini.